Kemarin kita habis nonton timnas Indonesia langsung di stadion. Dan kalau kalian lihat cuplikannya, sumpah ya, mereka main bagus banget. Padahal tim yang mereka hadapi hari ini bukan tim sembarangan. Ya Allah, ini mending main film aja deh kalau kayak gini deh. Kalau digigit. Secara ranking FIFA, mereka bahkan masih di atas Indonesia, jauh. Makanya hari ini gue pengen nonton seluruh pertandingannya secara langsung. Kok tiba-tiba gol? Itu gimana ceritanya bisa gol dah? Tapi supaya video ini makin seru, kita kesini bukan cuma buat nonton pertandingan. Karena sebelum masuk stadion, kita bakal cobain banyak banget challenge. Mulai dari masukin bola ke dalam lingkaran, challenge gebok pala Indra Jegel, sampai challenge pukulan terkuat yang kemarin masih gagal gue selesain. Oh, nice job. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan di GBK. Jadi hari ini kita pengen nonton timnas lagi. Dan hari ini timnas Indonesia itu bakal tanding lawan Oman. Gue baru searching, ternyata Oman itu peringkat ke-79, yang artinya itu di atas Indonesia. Sedangkan Indonesia itu ada di peringkat 122. Jadi pastinya hari ini lawan kita bukan lawan sembarangan. Altaf udah siap banget pakai baju timnas, karena nanti kalau misalkan timnas membutuhkan Altaf langsung siap terjun ke lapangan. Ya nggak, Dek? Sekarang kita langsung berangkat aja. Macet banget lagi, sumpah macet banget. Sumpah ya, gue tuh pengen ikut challenge pukulan terkuat lagi di sana. Dan pastinya Altaf juga pengen ikutin challenge masukin bola ke dalam roda. Tapi masalahnya kita keburu atau enggak ya? Sumpah ya, sekarang tuh udah jam segini. Udah gitu pertandingannya mulai jam 8. Jadi yang gue takutin cuman satu, kita nggak keburu ikutan challenge. Tapi ya kita lanjut jalan. Untuk kita udah sampai jam 5.02. Sekarang kita udah sampai di wilayah Gelora Bung Karno. Untungnya kita masih punya sisa waktu banyak banget. Karena tujuan kita hari ini ada dua. Yang pertama, nonton timnas Indonesia langsung di stadion. Dan yang kedua, kita bakal nyobain semua challenge yang ada di sini. Kita sekarang udah sampai dan kita masih di parkiran. Ah, si Altaf ngapain? Dek, ntar jatuh, Dek. Adik, ntar jatuh, Dek. Dek. Sumpah ya, gue gak tahu kenapa tiba-tiba si Altaf lompat. Padahal posisinya sekarang kita lagi ada di lantai 2. Ya, jangan bener. Dia kemana, weh? Oh, ada giniannya. Sekarang kita lagi on the way ke stadion. Dan challenge pertama yang bakal kita selesain adalah masukin bola ke dalam lingkaran. No way. Karena dari kemarin Altaf tuh selalu berhasil dapetin hadiah dari challenge ini. Makanya hari ini dia pengen nyoba dapetin hadiahnya lagi. Tapi gue juga gak mau kalah karena gue abangnya Altaf. Jadi gue bakal cobain itu juga nanti. Tapi pas kita lagi nyari bootnya, Itu juga nggak ada challenge masukin bola ke dalam roda? Iya. Dia ada ternyata. dan nanti kita bakal cobain challenge itu. Tapi sebelum itu kita mau makan dulu. Karena dari pagi gue juga baru makan sekali. Gue lagi nyari makanan lagi dan gue harap ayam yang kemarin itu yang murah tuh masih ada gitu. Semoga masih ada lah. Tapi kok sekarang tenannya tuh kayak sepi banget ya. Gue gak ngeliat ayam yang kemarin gue beli, bro. Tapi pas dicari ternyata udah nggak ada. Padahal menurut gue itu salah satu makanan paling worth it di sini. Nah, ini emang belum diisi ya, Dek, dari tadi. Bersih banget. Ada lagi ayam yang kemarin gue makan, padahal itu enak banget dan murah banget. Kenapa sekarang nggak ada ya? Terus gue harus makan apaan, anjir? Yang paling gue takutin tuh gue ditembak. Karena makanan di sini tuh rata-rata nggak ada tulisan harganya. Gue makan apaan, wih? Sampai gue nemu ayam taliwang ini. Harganya cuma 30.000. Ini kelihatannya sih enak. Tapi ayo kita cobain. Pakai ayam taliwang yang dada. Ini paling make sense dari semuanya. Dan yang bikin gue tertarik, pas dibuka isinya ternyata banyak juga. Bahkan ayamnya ada 2. Dan karena saudara gue juga lagi nyari makanan, gue rekomendasiin beli ini juga. Karena dibanding yang lain, ini salah satu makanan yang harganya paling masuk akal. Tapi pas gue buka bungkus makanannya, Ini ayam kan? Oh, bukan. Ini apa Anda? Perkedel ya? Enggak. Apaan ini? Oh, bakwan, kirain ayam. sumpah ya, awal-awal pas gue buka bungkusannya tuh gue seneng banget. Karena gue kira itu ayam, tapi ternyata itu bakwan udang. Tapi kan gue masih mencoba berpositif thinking ya di sini. Karena gue kira kalau ayam taliwang tuh udah pasti enak. Dan pas gue cobain, Nah, bukan yang itu kan? Jujur kayak biasa aja sih, nothing spesial. awalnya gue emang mikir kayak gitu. Tapi Masih nyaman aja di mulut. Tapi yang bikin gue kesel itu saudara-saudara gue ditawarin mau makan gorengan apa. Yang pakai gorengan apa disuruh milih sendiri. Sedangkan gue enggak. Sumpah ini tuh
sebenarnya ayamnya kayak enak-enak aja, tapi nasinya tuh lembek banget. Dan yang paling bikin gue heran, tekstur nasinya juga aneh banget. Karena lembeknya tuh bukan lembek nasi biasa, tapi lembek yang hampir menyerupai bubur. Tuh nasi tuh lembek banget, tapi kita mau nggak mau harus habisin ini karena gue tuh baru makan 1 kali hari ini. Dan pas kita lagi makan, tiba-tiba Altaf bilang, Sendirian gak makan. Kamu ditawarin makan tadi sama Alif gak mau. Tadi Alif panggil aku Alta pajak. Tuh berdua tuh sama Alif tuh. Tuh teman-teman, walaupun dia sering bertanding di lapangan, tapi aslinya mereka kayak gini. Jadi buat kalian yang ngatain Alif, tonjok palanya. Jujur gue males banget ngabisinnya deh. Gue gak mau kasih rating deh buat makanan ini. Males banget gue ngabisinnya. setelah selesai makan, akhirnya kita lanjut ke challenge pertama hari ini, yaitu masukin bola ke dalam lingkaran. Syarat buat dapetin hadiahnya sebenarnya simple, cuma harus masukin bola 2 kali dari 3 kali percobaan. Dan kemarin Altaf udah berhasil. Sedangkan gue belum sama sekali. Bahkan gue sampai diketawain sama mbak-mbak yang jaga challenge ini. Deh. Makanya, sekarang Altaf bakal nyoba duluan lagi. Dan apakah Altaf bisa dapetin hadiahnya sekali lagi? 60 aja deh, 60 deh. Yang paling Apa-apa. Altaf gagal di kesempatan pertamanya, tapi mereka pada rame-rame dukung Altaf. No way, masih ada 1 lagi. Pelan-pelan aja. Mana itu kamu? Si Jian. Nah, Altaf gagal karena bolanya nggak ada yang masuk sama sekali. nggak apa-apa. Dan saudaranya yang paling keren ini Oh my god. katanya mau coba juga. Satu lagi, Lip. Satu lagi. Ini kan nggak ada. Alif berhasil masukin sekali, tapi sayangnya nggak dapat hadiah. Dan sekarang baru giliran gua. Gua bisa dapetin hadiah dari sini atau enggak? Gua gagal di kesempatan pertama gua. Padahal itu nyaris banget. Dan di kesempatan kedua, gua berhasil bersih. 1 kali berhasil masukin lagi, gua bakal dapetin hadiah. Dan apakah gua bisa? Shit, man. Hasilnya sama aja, kita nggak ada yang berhasil sama sekali. Jadi kita nggak berhasil bawa pulang hadiahnya. Dan kita mutusin buat masuk langsung ke dalam buat ngikutin challenge Kita berikutnya. sudah sangat dekat dengan pintu masuk. Tapi pas gue lagi scan tiket, tiba-tiba Kenapa, Kak? Oke. Gue kira kenapa tadi. Kita sudah sampai lagi di depan Gelora Bung Karno hari ini. Dan hal yang pertama yang gue cari adalah di mana pukulan terkuat. Oh, itu ada tuh. Itu Gin. Let's go. Iya. Anak saya suka banget tapi masih ngantri pengen Iya. Semoga nanti ketemu lagi deh. Boleh gak? Aku foto boleh gak? Iya, boleh. Sama mamanya Aminya ya gak apa-apa kan? Gimana? Let's go kita coba. Let's go kita coba. Let's go kita coba pukulan terkuat itu. Kayak dari tadi ini yang gue cari, bro. Ini yang gue cari. This what I'm searching for. kemarin gue udah nyoba challenge ini. Dan hasilnya Gila 700. gagal. Padahal kalau berhasil dapetin skor lebih dari 950, gua bisa bawa pulang hadiah 200.000. Makanya, sekarang gua pengen coba lagi. Targetnya cuma 1, nembus angka 950. Kita coba pukul bagian bawahnya. Karena katanya kalau pukul bagian bawah itu bisa lebih. Dan gua bisa atau enggak? Udah bisa ikut keseruan, kita juga lagi banyak hadiah. No way, no way. Gua gagal lagi, tapi gue belum nyerah. Karena habis itu gua langsung nyoba lagi di percobaan kedua. Karena sebelumnya tuh gue kurang, jadi gue pengen coba lagi. Dan hasilnya tetap sama aja. Emang lebih tinggi daripada percobaan gue yang kemarin, tapi tetap aja belum cukup buat dapetin hadiahnya. Dan di sampingnya gue ngeliat challenge akurasi yang lebih susah karena targetnya kecil banget dan jaraknya juga jauh. Makanya sekarang Altaf pengen coba. Tapi karena ini susah kan gue penasaran ya. Gue tanya sama masnya. Dapat apa bang ini bang? Kalau misalkan masuk. Extra jus. Dapat apa? 1 extra joss.
Kalau yang lebih susah kayak gini, dia bisa atau enggak? Jegela kaki patah. Ayo deh, coba deh. Let's go Altaf. Ya. Altaf gagal di kesempatan pertama, tapi 3 kesempatan kok. Nggak usah ada alasan. Aduh, headshotnya dikit lagi patah ini, Dek. Altaf gagal lagi. Tapi Altaf masih punya 1 kesempatan lagi buat dapetin. Dan apakah Altaf bisa? Aduh, dikit banget lagi. Dikit banget lagi, gile. Dikit banget lagi itu. Ternyata nggak ada satupun yang masuk. Dan di sini sebenarnya gue masih penasaran sama mesin pukul tadi. Karena belakangan ini gue juga lagi rutin banget latihan boxing. Jadi gue ngerasa tenaga gue harusnya udah jauh lebih kuat. Masalahnya kalau mau dapetin kesempatan mukul lagi, kita harus beli extra chance dulu. Agar lebih jos dan bisa melebihi rekor yang sebelumnya. Tapi ini beneran bisa nggak ya? Ayo kita coba. Rasa anggur, Lin. Iya, rasa anggur. Ya, makasih. Kita minum ini dulu biar makin jos. Hah? Kan ini anggurnya boleh, ya nggak boleh anggur merah, gimana sih? Kita minum dulu biar kita makin jos dan makin kuat. Tadi kita udah lebih dari 800, kita pengen coba lebih dari 950. Tapi pas gue mulai mukul lagi, Ya elah, malah lebih kurang dari yang tadi. ini malah lebih sedikit dari yang tadi. Tapi karena kita tadi udah beli extra jos, jadi kita dapat 1 kali kesempatan lagi. Kali ini gue bisa lebih kencang atau enggak? Duh, kayak salah deh itu deh. Tuh kan? Salah itu salah. Gue tuh salah form mukul di pukulan kedua. Kenapa gue mukul malah kayak gitu ya? Tadi kamu udah nyoba ini? Belum. Kok belum nyoba? Kan udah follow kan? Akhirnya kita mutusin buat masuk ke dalam stadion dulu. Tapi jujur aja, pas lagi ngantri masuk, mata gue masih sering ngelirik ke arah mesin pukul itu. Karena gue masih penasaran dan gue yakin Altaf juga sama. Pasti bakal nyoba lagi itu nanti. Tapi untuk sekarang kita mau nikmatin dulu pertandingan timnas Indonesia lawan Oman. Dan pas baru masuk lapangannya, jujur gue shock banget. Ini kok lebih bagus gitu ya? Gila, rapi banget dah. Sumpah ini lapangannya lebih rapi dari yang pada kemarin. Ini rapi banget lapangannya, gila. Bagus banget kan? Lebih bagus yang sekarang apa yang kemarin? Rapi banget kan? Ini angle kita juga jauh lebih bagus daripada yang kemarin nih. Sisi kita duduk dan lawan kita kali ini itu jauh lebih berat daripada yang kemarin. Peringkat ke-77, bro. Coba prediksi skor. Kamu berapa? 2-0 menang. 2-1. 2-1, Adek? 2. Hah? 2. 2-0. Gua kayaknya seri deh, 1-1. Emang awal-awal gue sepesimis itu karena terakhir kali kita nonton timnas di GBK itu mainnya kurang memuaskan sama sekali. Ini benar-benar bagus banget. Kayaknya karena udah lama nggak dipakai deh, makanya bagus. Pemain Indonesia udah mulai masuk ke lapangan. Itu tandanya permainan akan dimulai sebentar lagi. Dan harapan gue sebelum pertandingan ini dimulai cuma 1. Semoga kita bisa menang dan semoga Altaf bisa menjadi pendamping Garuda karena dia pengen banget gitu dari kemarin. Apa deh tujuan kamu menjadi pendamping Garuda apa? GBK. Hah? Biar nyobain GBK. Ayolah timnas, please bantu Altaf agar bisa menjadi pendamping Garuda. Sebelum pertandingannya dimulai, kita juga menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Vamos Indonesia, vamos. Bagus ya suara abang. Berapa rate-nya? Hah? 6 8. Yes, 8. Sekarang adalah saatnya pertandingan dimulai. Siapa pemain favorit ada di sini? Kamu siapa? Baskara. Di sini Mas Baskara lagi. Tuh Baskara, Altaf ngefans banget masa. Pemain timnas sebelum Baskara. Siapa kamu? Sananta. Oh, Beckham Putra. Aku J. Uncle G. Saat pertandingan baru dimulai, tiba-tiba Novo. Vol apa, Re? Vol apa itu? sumpah ya, gue heran banget. Itu diapain sampai dia bisa guling-gulingan kayak gitu. Dan masalahnya, gak lama dari itu, tiba-tiba Ya Allah. Ini mending main film aja deh kalau kayak gini deh. Kalau digigit. Mending main film, semua mending main film. Namanya bagus.
Dramanya bagus banget. Gua heran banget, padahal mukanya cuma dipegang, tapi mereka sampai segitunya. Dan gak lama dari itu, kita mencoba untuk membangun serangan. And crossing. Bisa Indonesia, bisa yuk! Berapa sih durasinya? Hah? Kayak 4-3-3 deh. Bagus nih, mereka menguasai permainan banget dari tadi. Gila. Rapi banget, gila. Sumpah itu rapi banget. Nice try, ayo lagi yuk. Indonesia. 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 Dulu sama kipernya. Ya elah. Mereka jatuh lagi untuk yang ketiga kalinya. Gua heran sih, ngapain sampai harus guling-gulingan gitu. Perasaan tadi dia udah diri dah. Kok tiduran lagi? Pengen tidur kali dia ngantuk. Emang ngantuk ya? Kalau ngantuk gak usah main bola gak sih? Oleh bajunya ditarik karena tadi lawannya lepas bola. Jadi sekarang kita mendapatkan pelanggaran. Literally anak kecil kalau main bola gitu. Dan hasilnya Let's go! Let's go! kita langsung berhasil mendapatkan gol pertama. Dan sumpah ya, Rapi banget dari tadi mainnya rapi banget gila. Ayo deh, 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! Lagi yuk. Ya lo kakinya cepet banget. Iya. It's okay, you doing great. terus kita dapat kesempatan lagi buat nyerang. Kelas. Cantik sih mainnya deh. Cantik gak? Gak lama dari itu, Oleh berhasil ngerebut bola. Dan ini yang dia lakuin. Peringkat 79 dikalahkan udah 2-0 baru menit 28 bro. Itu golnya gara-gara backnya blunder lagi. Sumpah ya, ini baru menit 28, tapi Indonesia udah langsung berhasil unggul dengan skor 2-0. Padahal lawan kita kali ini adalah peringkat 79. Gila banget emang nih Indonesia, gila banget. Rapi banget sumpah gue liat mainnya hari ini tuh. Kalau gini mah kayaknya bakal 4-0 deh. Tapi nggak lama setelah kita berhasil mencetak gol kedua, lawan langsung berhasil mendapatkan penalti. Gol nggak kira-kira deh? Gol nggak? Kira-kira? Enggak gol. Amin enggak. Tapi jujur di sini gue nggak terlalu khawatir sih, karena tahun depan kiper kita juga bakal main di UCL. Jadi ya gue cukup percaya sama dia aja. Hasilnya Let's go! Let's go! Emang calon pemain UCL emang. Calon pemain yang bakal main di UCL gitu emang. terus karena tadi penendang dari Oman itu gagal, jadi gue nanya sama Altaf kayak gini. Misalkan kamu dapat kesempatan kayak tadi, terus kamu gagal juga. Nah, abis itu Belajar lebih baik lagi. sabar, dengerin pertanyaan abang dulu. Abis itu kamu dilanggar lagi di kotak penalti. Kamu dapat kesempatan lagi. Kamu bakal ngambil atau enggak? Apa ngasih ke temen kamu? Kalau misalkan yang kedua gagal lagi terus dapat kesempatan ketiga buat penalti, Ambil lagi. ambil lagi. Nggak takut salah tapi? Hah? Coba terus. Coba terus sampai berhasil. Mamen. Anjay, no look pass. It's okay, Oli. Terus di sini kita dapat kesempatan kan di kotak penalti. Tapi
Pemain kita jelas-jelas didorong, tapi nggak dihitung pelanggaran. Gua juga heran banget, itu kenapa? Itu kan di-push, Ref. Gimana sih, Ref? Dan gak lama dari itu, babak pertama selesai. 2-0 di babak pertama, bro. Gokil, mainnya rapih banget. Rapih banget. Menurut gue di babak pertama ini, Indonesia mainnya bener-bener rapih banget. Beda sama terakhir kali gue tonton. Mereka main triangle, bro. Kali ini main tiki-taka, gila. Rapih banget mainnya, sumpah rapih banget. Pressnya juga bagus. Tadi kan gol kedua Ole juga tercipta gara-gara press. Semoga kita bisa menang hari ini dan semoga kita bisa cetak gol lagi di pertandingan kedua nanti. Jadi menurut kamu prediksi skor akhir berapa? 3-0. Semoga kita bisa lagi. Dan semoga bukan cuma mereka yang berhasil menang, semoga kita juga bisa menang. Karena di akhir nanti, kita bakal nyelesain challenge yang tadi belum kita selesain. Dan kemarin, Altaf berhasil nyelesain challenge-nya di kesempatan kedua. Jadi sehabis nonton ini, kita bakal balik lagi ngikutin challenge yang tadi belum kita selesain. Dan kita bakal usahain supaya kita bisa dapat hadiah lagi. Sekarang saatnya babak kedua. Kita lihat apakah Indonesia bisa menang lagi di babak kedua ini. Ayo kita lihat. Tunggu. Cepet banget, gila. Gila, dia eksplosif banget dah. Gue di sini tuh nggak nyadar kalau yang dribble bola ternyata nomor 8 si Raja Diving. Jadi ya enggak sih, nggak sekeren itu. Jadi biasa aja. Dan gak lama dari itu kita kena serang. Untung aja. Setelah itu, karena pertandingan ini seru banget, jadi kita langsung balas nyerang. Itu nice try banget, Doni. Mantap. Doni Salmanan. Doni siapa namanya? Doni Tripamungkas. Mantap banget itu. Nice try. Ayo lagi yuk. Dan sehabis kita buat percobaan yang bagus banget itu, ini yang terjadi. Kok tiba-tiba gol? Itu gimana ceritanya bisa gol dah? Crossing tadi ya? Gokil, gila. 3-0 loh. Ini Indonesia udah jauh berkembang banget, weh. Mantap banget. Peringkat 79. Peringkat 79 loh. Emang skor kita sekarang udah 3-0, tapi kita nggak berhenti buat nyerang. Terlalu nggak percaya diri dah. Mending disu cuma dah. Kadang Maruk itu lebih baik daripada kita harus selalu berbagi. Dan masalahnya nggak pede di depan gawangnya bukan cuma sekali, karena dia dapat kesempatan kedua. Dan sumpah ya, gue heran banget. Padahal kalau kita berani ambil syuting, kesempatan golnya itu gede banget. Karena posisi defendernya juga lagi menghadap ke arah sana. Jadi kemungkinan di bloknya juga sebenarnya kecil banget. Dan walaupun sekarang skornya udah 3-0, tapi kalian tahu kan apa yang ngebuat nonton di stadion itu jauh lebih seru? Yaitu atmosfernya. Karena walaupun kita udah unggul, kita tetap gak berhenti buat ngedukung Indonesia. Bahkan kita sampai buat ombak kayak gini. Seru banget, gila. Dan itu nggak cuma sekali, karena sampai 3 kali. 3 kali loh. Sampai pertandingan selesai. Karena pertandingan hari ini seru banget, jadi gue pengen nanya satu pertanyaan ke Altaf. Lagi main nih, tandang. Berarti main di kandang lawan. Terus saya diterakin satu stadion. Fault of. Oh. Apa yang bakal kamu lakuin kalau kayak gitu? Bocah TikTok. Yang ada gunanya bocah TikTok, kan kamu lagi main. Terus habis aku gerakin bocah TikTok, terus aku ngegolin, terus aku giniin, beraganya terus aku golin lagi, sampai mereka diem. Inilah. Gitu, tunjuk kuping. Ayo sini lu, ngomong lagi. Itu artinya tunjuk kuping. Nah, gitu. Dan karena pertandingannya udah selesai, gak lupa kita balik lagi ke tujuan utama kita kesini, yaitu menyelesaikan semua challenge yang ada di GBK. Pertama-tama, gue yang bakal nyoba duluan pukulan terkuat. Tadi di awal
Gue paling tinggi dapetin skor 817. Dan kalau mau dapet hadiah, artinya gue harus nambah 133 kekuatan lagi. Dan apakah gue bisa? Ini kayak tinggi banget deh. Sumpah, gue makin lemes. Sialan lah. Gue gagal, dan sekarang giliran Altaf yang mau coba pukulan terkuat juga. Oke, nggak apa-apa deh. Altaf cuma berhasil dapetin 170. Tapi itu emang bukan ranahnya dia. Ranahnya dia di ini, challenge akurasi. Karena kayak yang kalian tahu, Altaf itu punya tendangan free kick yang bagus banget. Dan mentalitas juga yang bagus banget. Karena di kesempatan kemarin aja, Altaf berhasil di kesempatan terakhirnya. Alright, satu lagi deh. Nah. Jadi, pertanyaannya, apakah kali ini Altaf bisa memasukkan salah satu bola dari 3 kesempatan ini? Ayo deh, 3 kali deh. Altaf gagal di kesempatan pertama. Tapi kalau kita lihat yang kemarin, itu Altaf berhasil di kesempatan kedua dan ketiganya. Jadi, apakah dia bisa mengulang itu lagi? Let's go, my man. Au, last one. Altaf gagal lagi. Tapi kalau mau dapetin hadiah, dia cuma harus masukin 1 bola doang. Jadi, ini adalah kesempatan terakhirnya. Apakah Altaf bisa? Masih paham, Kak? Hari ini nggak. Nggak apa-apa. Kita gagal menyelesaikan semua challenge hari ini. Tapi nggak apa-apa, besok kita bakal coba lagi. Tapi yang paling penting, Indonesia menang. Let's go!